Hai, halo. Saya Judi Pranata dari JP Studio, sebuah firma arsitektur di Yogyakarta. Kita bergerak di bidang arsitektur dan interior, berdiri sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, kurang lebih sekitar 10 tahun. Di tahun yang ke-10 kita mencoba membuat sebuah pendekatan yang baru terhadap arsitektur dan interior, yaitu dengan membuat atau meng-create sebuah kawasan atau area kita sebut titik tentram. Pendekatan yang kita pakai di desain kali ini adalah adaptif terhadap isu dan konteks. Karena lokasinya di daerah perbukitan berbatu yang kering dan tandus, sehingga yang kita lakukan adalah sebuah pendekatan di mana isunya itu kita selesaikan dengan tanpa merusak atau mengganti kontur yang sudah ada. Yang kedua, memang efisiensi material karena memang dibangun dengan biaya dengan budget yang rendah, serendah-rendahnya, sehingga pekerjaan ini dibutuhkan pendekatan atau riset khusus untuk bisa mendapatkan material yang sesuai. Yang ketiga, lahan ini dibangun oleh 4 warga sekitar gitu ya. Jadi dengan umur rata-rata sekitar 50 sampai dengan 65 tahun, sehingga dibangun dengan kecepatan yang tidak seperti pembangunan pada umumnya. Titik tentram bagi JP Studio sedianya adalah sebuah lab untuk pengembangan produk atau project. Karena di dalamnya kita sudah termasuk ada chef untuk kitchen, lalu jadi kita bisa setup untuk dapur kitchen di setiap project. Lalu kita punya branding designer, punya graphic designer internal juga yang akan membuat produk itu dibungkus dengan lebih lebih bertema. Lalu kita sendiri arsitektur dan interior, sehingga dalam prosesnya jika ada klien datang gitu ya, kita sudah punya all in one gitu ya. Produk itu bisa kita keluarkan. Itu fungsinya titik tentram. Arsitektur yang kita terapkan di sini arsitektur yang adaptif, di mana bangunan sendiri sebenarnya bangunan sederhana, simple, modern, minimalis. Beberapa material kita pakai, salah satunya adalah blue scope. Itu adalah pilihan kita yang kita pakai pertama kali karena pendekatan warna sebenarnya lebih ke warna yang paling cocok pada saat itu. Blue scope adalah salah satu pilihan. Desain yang kita pakai semua menggunakan material-material sebagian recycle, sebagian material-material yang dalam tanda petik adalah material-material yang tidak digunakan lagi untuk project-project, lalu juga material-material yang sudah out of stock. Jadi itu yang kita pakai. Kalaupun jadi pilihan kita dalam desain di titik tentram, alasan utamanya adalah lebih ke bagaimana atap ini bisa kita manfaatkan dalam jangka panjang. 3 faktor yang menentukan dari ColorBond adalah satu, warnanya sendiri dia digaransi sampai dengan 12 tahun, lalu punya ketahanan karat, itu yang paling penting karena ini musimnya kering dan hujan, jadi kemungkinan karat akan tinggi. Jadi itu jadi opsi yang penting juga buat kita. Yang terakhir adalah tentang bagaimana maintenance atau kebersihan, sehingga ColorBond juga bisa memastikan punya clean teknologi untuk pembersihannya cukup dengan air, dan kadang-kadang kalau musim hujan pun bisa bersih sendiri gitu ya. Jadi menurut saya ColorBond pilihan yang bagus untuk menyelesaikan isu kita tentang adaptif terhadap atap. Opsi warna kedua saya untuk atapnya dari ColorBond adalah granite matte. Warna ini kita pakai karena dia juga sama, punya teknologi Thermatek, sehingga suhu yang dihasilkan dalam ruangan juga terjaga. Yang kedua karena alasan lebih ke bagaimana pandangan dari luar, karena bentuk desain ini kita bentuk segitiga sehingga view ke arah luar tidak terlalu terganggu. Untuk depan kita menggunakan winter matte, lalu di bagian belakang kita menggunakan granite matte. Kenapa granite matte? Karena memang harapan kita tidak mengganggu pandangan. Warna yang kita pakai adalah warna-warna gelap, sehingga dalam kondisi sore hari warna itu tidak terlalu tegas mengganggu pandangan ke arah luar, karena memang di titik tentram ini kita mengandalkan suasana dari lingkungan sekitar. Keunggulan yang lain dari ColorBond, dari Lystak nih, untuk Silexin itu adalah lebih ke flashing ya, karena memang kunci dari desain arsitektur itu lebih bagaimana menyelesaikan end cap-nya atau penutup ujung setiap atap ya. Sehingga dari ColorBond dan pihak Lystak sendiri menyarankan beberapa flashing namanya. Itu flashing di ujung kiri kanan, bawah dan atas terjaga dengan baik, sehingga tidak memungkinkan celah untuk serangga
air masuk ke dalam bangunan. Titik Tentram sedianya adalah sebuah lab bagi saya pribadi untuk pengembangan bisnis F&B gitu ya. Tapi untuk lebih lanjutnya harapan saya memang sebagai tempat untuk pembelajaran berkolaborasi dengan akademisi, praktisi, bahkan lintas disiplin yang lain untuk bersama-sama bareng-bareng kita belajar di satu titik di mana tempat itu cukup nyaman untuk dikembangkan bersama. Titik Tentram ini merupakan sebuah tempat yang sangat unik rasanya dilihat dari posisinya sama dari fungsinya gitu. Dia tidak hanya sebagai tempat makan aja gitu, tetapi dia sebagai tempat kita berkumpul, mungkin anak-anak arsitek ngadain pameran, kita ngadain workshop dan ketemu silaturahmi dengan arsitek-arsitek dari luar kota, itu biasanya kita ada di sini. Untuk mewakili Titik Tentram ini, saya rasa ada 3 kata. Pertama, inovatif, kreatif, dan tentu tenang sesuai dengan tagline yang ingin dibangun oleh Titik Tentram. Titik Tentram ini adalah tempat yang kita declare sebagai tempat untuk mencari buah ketenangan. Kalau dalam bahasa Jawa itu tentram, hatinya tentram, sehingga kita melakukan proses untuk mengevaluasi, kemudian mempelajari, dan itu kemudian akan berkembang menjadi sebuah inovasi. Titik Tentram itu seperti sebuah galeri ya. Sejauh ini Titik Tentram cukup menawarkan tantangan untuk bagaimana kita itu berkolaborasi dengan alam, sehingga terciptalah beberapa bangunan-bangunan atau karya-karya arsitektur yang mungkin bentuknya extraordinary, unik gitu ya. Titik Tentram adalah titik untuk memulai inovasi, bagian dari keberlanjutan kehidupan manusia yang itu mengawal peradaban dan perkembangan kehidupan manusia. Di tahun 2024 ini akan ada Steel Architecture Award yang sudah disupport oleh IAI Pusat gitu ya. Menurut saya ini adalah momentum buat rekan-rekan sejawat saya di Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk bersama-sama kita harus menaikkan awareness terhadap biro kita masing-masing, terhadap arsitek profesi kita masing-masing. Ke depan sepertinya Steel Architecture Award akan dipublish hingga ASEAN gitu ya, yang memungkinkan teman-teman arsitek bisa dikenal lebih jauh. Menurut saya tidak ada salahnya kita harus mencoba peluang ini. Steel Architecture Award 2024 adalah sebuah ajang yang layak untuk kita coba bareng-bareng.